setiap kenikmatan yang berasal dari nafsu itu pasti bukan karena Allah. Contoh, kita sedekah seneng nih. Terus ujung-ujungnya kita dipuji sama orang. Lalu lama-kelamaan kita kok jadi rajin sedekah ya? Karena apa? Karena kita senang dipuji. Nah, itu adalah kenikmatan yang bukan dikirimkan oleh Allah. Saya mau bertanya. Ini kan judulnya Mujahadatun Nafsi ya. Nah, tadi juga narasumber berkata bahwa proses atau memerangi itu bagian dari kenikmatan gitu ya. Padahal kenikmatan itu bagian dari nafsu itu sendiri gitu. Contohnya kita lagi baca Quran. Terus kita udah nikmat nih baca Quran. Itu kan udah jadi nafsu, bukan dari lillahi li ta'ala gitu. Mungkin itu aja Tad. Makasih. Ini yang harus diluruskan. Ada kenikmatan itu yang dikirimkan oleh Allah. Ada kenikmatan itu yang dirangsang oleh nafsu. Contohnya apa? Kenikmatan dan yang dirangsang oleh nafsu. Ya udah tahu lah, misalkan perzinahan, misalkan pacaran. Itu adalah kenikmatan yang dimunculkan oleh nafsu. Kita senang main minum-minuman keras, misalkan mabuk-mabukan, misalkan obat terlarang. Itu kan sebenarnya kenikmatan yang semu. Ya. Nah, ada lagi kenikmatan yang dikirimkan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya misalkan setelah kita menolong orang lain, kita akan merasakan satu kedamaian, satu kenikmatan. Ketika kita melihat orang lain senang, itu adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan itu ya bisa diibaratkan adalah surga lah. Karena surga itu identik dengan kenikmatan dunia. Ketika kita melakukan kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah surganya. Apalagi nanti di akhirat. Terus jadi contohnya misalkan, kenapa kita udah berjuang kok harus dibalik menjadi suatu kenikmatan? Memang pada faktanya setiap kita itu justru enggan untuk melakukan perjuangan, enggan untuk melalui proses. Proses itu pengennya langsung dilewati aja, kita langsung ke hasilnya. Kan nggak bisa. Sok di sini ada nggak yang ketika dapat ujian, besok ujian sekolah, yang ngerasa seneng, ada nggak? Rata-rata nggak ada yang seneng, karena mau diuji. Tapi kalau kita coba dalam hati kita berpikir ya, di akhir ujian itu akan ada kenaikan kelas, ada satu kenikmatan, ada satu keberhasilan. Nah, di situ. Jadi kita harus membuat mindset kita itu proses harus dijadikan sebagai kenikmatan. Justru ketika nanti kita sudah berhasil, tugas yang baru akan menanti kita. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu dibarengi dengan kemudahan. Setiap kesusahan, kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan. Nah, setelah kita berhasil, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita berhasil, itu akan ada tugas baru yang menanti kita. Jadi ketika sudah berhasil, bukannya enak-enakan, diem. Ada tugas baru yang dikirimkan oleh Allah ketika kita sudah berhasil. Saya mau kasih contoh yang lebih konkret. Contohnya kita lagi dengerin baca Quran. Terus si suaranya itu kayak enak banget gitu kan, sampai kita nyenyak tidur. Itu kan dengerin Quran suatu ibadah, tapi kalau kita dengerinnya karena enak, terus nikmat, karena suaranya merdu, itu kan jadi hawa nafsu kita yang muncul gitu. Itu masih mending, lebih baik daripada kita menikmati lagu-lagu yang nggak ada isinya. Kalau mau lebih murni memang kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan mendengarkan Al-Quran, itu ketika kita memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Ya soalnya gini, kata guru saya, kalau kita udah enak membaca Al-Quran, tinggalkan cari amal yang baru. Soalnya itu datangnya bukan dari lillahi ta'ala, karena nafsu katanya gitu.
Ya, jangan sampai kita punya pemahaman seperti orang-orang yang gampang membid'ahkan, orang-orang yang gampang mengkafirkan. Wah, lagu-lagu nggak boleh tuh, misalkan. Apa sama aja kayak nyanyian, misalkan. Ya, kita harus bisa memberikan apresiasi kepada peradaban yang sudah dibikin oleh orang-orang terdahulu. Lagu-lagu itu kan sebenarnya adalah hasil dari budaya. Hasil dari budaya. Tetapi selama budaya itu baik, ngapain kita harus meributkannya? Contohlah misalkan tahlilan. Tahlilan kan budaya yang baik. Lalu ngapain kita membid'ahkan, mengkafirkan? Lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang bermaksiat. Kalau kita bandingkan nih contoh. Lebih senang mendengarkan lagu-laguan yang nggak ada isinya atau lebih senang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran? Lebih bagus mana? Lebih bagus, iya lebih bagus mendengarkan lantunan Al-Quran. Itu adalah tingkatan untuk orang awam. Nah, kalau misalkan kita sudah mau melangkah ke dalam lagi, memang setiap kenikmatan yang berasal dari nafsu, itu pasti bukan karena Allah. Contoh, kita sodako seneng nih. Terus ujung-ujungnya kita dipuji sama orang. Lalu lama-kelamaan kita kok jadi rajin sodakoh ya. Karena apa? Karena kita senang dipuji. Nah, itu adalah kenikmatan yang bukan dikirimkan oleh Allah. Memang ini sangat rumit ya permasalahan hati itu. Permasalahan hati itu memang sangat lembut sekali. Makanya harus hati-hati. Ya, mungkin seperti itulah. Jadi kalau misalkan kita tingkatannya masih tingkatan orang awam, ya lebih baik daripada tadi mendengarkan lagu-lagu yang nggak ada isinya, yang nggak ada manfaatnya. Lebih baik mendengarkan lantunan Al-Quran. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, silahkan nikmati lantunan Al-Quran itu ketika kita mengerti maknanya. Ya, kemudian kita mengamalkannya. Itu satu kenikmatan. Mungkin mudah-mudahan seperti itu ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Sepertinya cukup ditutup. Baik, demikian penjelasan Al-Ustadz Ang Ahmed tentang pertanyaan yang saudara-saudara sampaikan. Dan penjelasannya saya kira sudah sangat jelas. Alhamdulillah sahabat channel Tasawuf TV, kajian Fikih Kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari pada kesempatan malam ini sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, sudah mendengarkan, serta berdiskusi dalam kajian ini. Wabil khususnya kepada Al-Ustadz Ang Ahmed. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.